Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa ketika keluar rumah wajib pakai masker ya. Di sini Bapak akan melanjutkan pembelajaran via Google Meet ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan Pak Ketua kelas segera memimpin doa ya, saudara Junaidi. Oke. Baik, tadi sudah saya cek lewat laptop juga, yang belum masuk itu ada 2 anak ya. Ya nanti bisa konfirmasi ya, atau perwakilan bisa chat ke saudara tersebut. Baik, langsung saja. Kali ini kita membahas mengenai teks prosedur. Oke, dari kalian semua, apakah ada yang mengetahui apa itu teks prosedur? Betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan hal yang baik atau melakukan suatu kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan secara beraturan gitu. Jadi itu teks prosedur, yaitu ada tahapan atau ada urut-urutannya. Oke, selanjutnya tujuan teks prosedur. Tujuan teks prosedur yaitu yang pertama untuk membantu pembaca memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat, atau kata lain tujuannya yaitu untuk memperoleh hasil akhir. Jadi teks prosedur itu berisi mengenai teks-teks untuk suatu pembuatan untuk memperoleh hasil akhir, begitu ya teman-teman. Terus apa sih ciri-ciri teks prosedur itu? Berikut yaitu ciri-ciri teks prosedur ya. Yang pertama, menggunakan pola kalimat imperatif atau kalimat perintah. Jadi di dalam suatu teks prosedur itu berisi kalimat perintah ya. Ini jangan lupa anak-anak, berisi kalimat perintah. Terus yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Terus yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan atau cara. Selanjutnya yang terakhir, menggunakan kata atau keterangan untuk menyatakan cara, tempat, dan waktu yang akurat. Oke, selanjutnya itu struktur dari teks prosedur ya. Yang pertama, bagian tujuan. Bisa berupa dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut, atau disebut pernyataan umum. Jadi bagian teks prosedur yaitu mengenai tujuan atau hasil akhirnya ya, jangan lupa kawan-kawan. Terus selanjutnya itu yang kedua, bagian isi atau material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, atau material yang dibutuhkan. Tetapi tidak sama teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal yang seperti makanan, pembuatan minuman, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, bagian langkah-langkah. Bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil yang sesuai tujuan prosedur. Jadi bagian ini itu berisi mengenai langkah-langkah yang secara berurutan. Jadi pada intinya teks prosedur itu harus urut ya. Kalau tidak urut maka hasil akhirnya akan tidak sama gitu. Terus pada bagian ini setiap langkah harus dilakukan secara urut, tidak boleh secara acak seperti yang saya tekankan pada awal tadi. Terus selanjutnya itu ciri kebahasaan teks prosedur. Oke, selanjutnya yaitu ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Apakah dari kalian semua ada yang tahu apa itu konjungsi temporal? Jadi pada teks prosedur akan banyak ditemukan kata konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan suatu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis seperti kata-kata selanjutnya, berikutnya,
kemudian, lalu, dan setelah itu. Jadi kata-kata itu biasanya sering muncul di teks prosedur. Ingat ya anak-anak, kata-kata tadi yang saya sampaikan. Terus yang kedua, kata kerja imperatif. Dalam teks prosedur juga akan banyak ditemukan kalimat perintah dan larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu biasanya ada kata perintah dan juga ada kata larangan gitu. Selanjutnya yang ketiga, verba material dan tingkah laku. Apa sih itu verba material? Jadi verba material adalah suatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti memotong wortel, menghaluskan bumbu, meracik makanan, dan lain sebagainya. Terus, sedangkan verba tingkah laku yaitu merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu kalimat yang berisi perintah atau berfungsi untuk meminta dan melarang seseorang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi dalam teks prosedur itu ada kata biasanya itu berisi mengenai kalimat perintah dan juga kalimat yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang gitu. Terus selanjutnya yang kelima, kalimat deklaratif. Apa itu sih kalimat deklaratif? Mungkin dari anak-anak yang lain ada yang tahu gitu. Jadi kalimat deklaratif yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita mengenai sesuatu. Jadi di dalam teks prosedur itu berisi mengenai informasi atau berita itu juga ada di dalam teks prosedur gitu ya anak-anak. Terus selanjutnya macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa sih teks prosedur sederhana? Atau teks-teks yang berisi kata-kata sederhana? Bukan ya anak-anak. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang hanya menyajikan prosedur yang hanya ditempuh dengan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya yaitu seperti cara mengoperasikan setrika listrik, cara mematikan TV, cara mengirimkan pesan singkat melalui HP dan sebagainya. Jadi dalam teks prosedur itu teks prosedur sederhana yaitu berisi mengenai informasi yang menggunakan 2 atau 3 kata saja ya, enggak banyak gitu. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua, teks prosedur protokol. Berikut salah satu contoh teks prosedur protokol yaitu cara membuat mie instan. Mesti dari kalian semua kan sudah pada paham sih bagaimana cara membuat mie instan kan. Jadi yang pertama yaitu didihkan air, kemudian masukkan mie instan ke dalam air yang mendidih. Setelah itu silahkan tentukan apakah bumbu racik mie instan akan dimasukkan bersama mie yang sedang dimasak atau dipisahkan ke dalam wadah tersendiri yang sudah disediakan. Terus yang terakhir, setelah mie matang, masukkan ke dalam wadah terakhir mie siap dihidangkan dan langsung dimakan. Terus yang ketiga, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berprosedur yang terdiri atas banyak angka dan langkah-langkah tersebut berjenjang pada sub langkah pada setiap langkahnya. Jadi teks prosedur kompleks itu berisi langkah-langkah gitu ya. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dari anak-anak. Terus apabila ada materi yang belum paham bisa japri ke nomor Bapak di bawah ini ya. Jangan lupa ya. Baik, sebelum pertemuan kali ini diakhiri, mungkin ada teman-teman yang ingin menyimpulkan mengenai materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin Junedi ingin menyampaikan, ya silakan. Dan yang terakhir, Bapak akan memberikan 2 tugas
Yang pertama, praktek langsung melakukan tes prosedur di rumah kalian masing-masing, terus di video. Untuk tugas yang kedua, silakan unggah video yang telah Anda buat di YouTube, terus linknya dikirimkan di WA ya. Untuk deadline-nya yaitu 3 hari, nanti Bapak Japri di via WA ya. Nanti silakan kerjakan dengan maksimal dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.